Udah sengaja menoleh sana sini lagi sholat, ya, ini tidak boleh. Hukumnya berdosa di sini ya. Dan itu adalah permainan syaitan agar membuat kita tidak konsentrasi dalam sholat. Jadi dengan sedikit saja mengkhayal, sedikit saya lihat ke arah sana atau arah sini, ya, maka sudah cukup untuk menghilangkan pahala detik-detik itu. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih. Selanjutnya bab 36, ancaman menengok di dalam sholat dan hal lain yang disebutkan. Ya, kalau tadi melihat ke langit, sekarang menengok, ya, melirik ke kanan ke kiri. Ya. Hadis pertamanya dengan sanad sahih, urutan 550 dari awal kita belajar. Dari Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah amara Yahya bin Zakariya bi khamsi kalimatin an ya'mala biha wa ya'mura bani Israila an ya'malu biha wa innahu kada an yubti'a biha. Qala Isa, Inna Allah amaraka bi khamsi kalimatin lita'mala biha wa ta'mura bani Israila an ya'malu biha fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Faqala Yahya akhsha in sabaqtani biha an yukhsafa bi aw u'adzab. Fajama'a an-nasa fi Baitil Maqdis famtala'a wa qa'adu 'ala asy-syuraf. Faqala inna Allah amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna wa amurukum an ta'malu bihinna. Yang pertama, ulahunna an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa inna mathala man asyraka billahi kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bidhahabin aw wariq. Faqala hadhihi dari wa hadha 'amali fa'mal wa addi ilayya. Fakana ya'mal wa yu'addi ila ghairi sayyidihi. Fa ayyukum yarda an yakuna 'abduhu kadzalik. Yang kedua, wa inna Allah amarakum bis salati fa idza shallaitum fala taltafitu fa inna Allah yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salati ma lam yaltafit. Yang ketiga, wa amarakum bis siyami fa inna mathala dhalika kamathali rajulin fi isabatin ma'ahu surratun fiha misk fakulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu rihuha wa inna riha as-sa'imi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Yang keempat, wa amurukum bis sadaqati fa inna mathala dhalika kamathali rajulin asrahu al-adu fa'awthaku yadahu ila 'unuqihi wa qaddamuhu liyadribu 'unuqahu فقال أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير ففضى نفسه منهم. Yang kelima, وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة كيد شبر فقد خلأ ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن ادعى دعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام فقال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. Sesungguhnya Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya alaihissalam, ayahnya Zakaria juga Nabi, dua-duanya Nabi alaihissalatu wassalam. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat agar dia mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israel agar mengamalkannya. Dan bahwa dia agak lambat dalam kurung untuk segera mengamalkan. Nabi Isa AS berkata kepadanya, sesungguhnya Allah memerintahkanmu dengan 5 kalimat agar kamu mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israel agar mengamalkannya. Kalau kamu tidak memerintahkan mereka, maka aku yang akan memerintahkan mereka. Maka Yahya pun berkata alaihissalam, jika kamu mendahuluiku melakukannya, aku takut aku dibenamkan di bumi dan atau diazab. Lalu Yahya mengumpulkan orang-orang di Baitul Maqdis sampai berjubel dan mereka duduk di tempat-tempat yang tinggi. Dia berkata,
Sesungguhnya Allah memerintahkanku dengan 5 kalimat agar aku mengamalkannya dan agar aku memerintahkan kalian untuk mengamalkannya. Yang pertama, hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan sesungguhnya perumpamaan orang yang menyekutukan Allah adalah seperti orang yang membeli hamba sahaya dari hartanya yang murni, baik itu emas ataupun perak. Lalu dia berkata, ini rumahku dan ini adalah pekerjaanku. Maka bekerjalah dan penuhilah kewajibanmu kepadaku. Lalu hamba sahaya itu bekerja dan memenuhi kewajiban kepada yang bukan majikannya. Siapa di antara kalian yang rela kalau hamba sahayanya seperti itu? Yang kedua, sesungguhnya Allah memerintahkan sholat kepada kalian. Maka jika kalian sholat, maka janganlah menengok. Karena Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya dalam sholat selama dia tidak menengok. Ini disaksi bahasan kita ya. Yang ketiga, dan dia Allah memerintahkan agar kalian berpuasa. Karena perumpamaan hal itu adalah seperti seorang laki-laki di tengah-tengah beberapa orang. Dia membawa kantong yang berisi minyak wangi kasturi. Semuanya mengagumi atau aromanya membuat mereka takjub. Dan bahwa aroma orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi kasturi. Yang keempat, dan dia Allah memerintahkan agar kalian bersedekah. Karena perumpamaan hal itu adalah seperti seseorang yang ditawan oleh musuh, lalu mereka mengikat tangannya ke lehernya, lalu mereka membawanya ke depan orang-orang yang memancung lehernya. Lalu dia berkata, aku akan menebus diriku dari kalian dengan segala yang aku miliki, sedikit maupun banyak. Maka ia berhasil menebus dirinya dari mereka. Yang kelima, dan dia memerintahkan kalian agar berzikir kepada, dan dia Allah memerintahkan kalian agar berzikir kepadanya. Karena perumpamaan hal itu adalah seperti seorang laki-laki yang dikejar oleh musuh dengan cepat. Sehingga ketika dia menemukan benteng yang kokoh, maka dia melindungi dirinya dari mereka. Begitulah seorang hamba. Dia tidak bisa melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah. Ya, ini kurang lebih wasiatnya Nabi Yahya alaihissalam yang Allah perintahkan untuk diamalkan dan juga disampaikan kepada Bani Israel. Kita akan bagi dua hadis ini karena cukup panjang ya. Ada terjemahan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan setelah saya memberikan penjelasannya. Hadis ini teman-teman sekalian menggambarkan kepada kita bagaimana mukjizat Nabi SAW, di mana beliau menceritakan tentang keadaan nabi-nabi sebelum kita. Juga dari satu sisi yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini, ya, bagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka di satu zaman bisa ada 2 nabi bahkan lebih. Hanya Nabi SAW sendiri yang sendirian. Yang lainnya itu kebanyakan bersama. Kita tahu Nabi Ibrahim AS Nabi di Babilonia, kemudian pindah ke negeri Syam. Ya. Tapi di waktu yang bersamaan, ponakannya Nabi Lut juga diangkat menjadi Nabi. Masih di wilayah negeri Syam juga. Gitu kan. Kita tahu Nabi Musa sezaman dengan Nabi Harun, saudaranya sendiri, berdua. Kemudian juga dia bertemu dengan Nabi Khidir alaihimussalatu wassalam. Lalu ada juga Yusha bin Nun yang nanti jadi nabi yang menjadi pendamping Nabi Musa AS, gitu kan. Kemudian juga yang disebutkan dalam riwayat ini adalah 2 sepupu Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam dengan Yahya bin Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Ini sepupu gitu. Dan mereka sama-sama di negeri Syam, di Palestina secara khusus gitu. Jadi ada yang Allah perintahkan kepada Isa, ada yang Allah perintahkan kepada Yahya. Nah, dalam hadis ini digambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Yahya alaihissalam dan memerintahkan dia untuk mengamalkan dan juga menyampaikan kepada Bani Israel agar mereka mengamalkan. Tetapi Nabi Yahya tidak segera dalam menyampaikan itu. Maka Allah pun menurunkan wahyu lagi kepada Isa agar mengingatkan Yahya. Makanya di sini diceritakan di awal hadisnya disebutkan bagaimana Isa alaihissalam mengatakan kepada Yahya, ya, saya ulangi kembali, ya, yang dikatakan bahwasanya sesungguhnya Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat agar dia mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israel agar mengamalkannya, dan bahwa dia agak lambat dalam mengamalkan atau menyampaikan. Maka Isa alaihissalam berkata padanya, sesungguhnya Allah memerintahkanmu dengan 5 kalimat agar kamu mengamalkan dan memerintahkan Bani Israel agar mengamalkannya. Kalau kamu tidak memerintahkan mereka, maka aku akan memerintahkan mereka. Nanti kalau kau tidak segera menyampaikan, aku yang akan sampaikan. Mendengar dari sepupunya sendiri, ya,
eh, karena ibu Isa alaihissalam Maryam bersaudara dengan ibunya Yahya, gitu kan? Jadi mereka sepupu. Jadi istri Nabi Zakaria alaihissalam adalah tantenya Nabi Isa, saudarinya Maryam. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi Isa menyampaikan, Allah perintahkan kamu, kenapa kalau belum sampaikan? Kalau kau tidak sampaikan yang diceritakan ini, aku akan sampaikan. Jadi mereka saling mengingatkan di sini. Nabi Yahya alaihissalam faham, ini peringatan dari Allah SWT. Lalu dia mengatakan, kalau kau mendahuluiku dalam menyampaikan, maka mungkin aku akan disiksa sama Allah, karena aku ditegur dari Allah ini melalui kamu. Gitu kan? Seperti itu. Maka Nabi Yahya pun tidak pakai menunggu, langsung mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis adalah Masjid Aqsa, sangat besar. Seingat saya itu luasnya sekitar 14.000 meter ya, persegi. Dan sampai hari ini masih bisa dinikmati oleh kaum muslimin, dan insya Allah sampai menjelang hari kiamat nanti insya Allah. Maka tempat ini memiliki kemuliaan, banyak sekali keutamaannya. Di antaranya sholat di Masjid Aqsa itu luar biasa. Kata Nabi SAW, Sulaiman alaihissalam pada saat selesai merenovasi Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa, dia memohon kepada Allah 3 hal. Dan aku berharap Allah sudah memberikan kepadanya. Yang pertama itu dia minta agar dia diberikan kerajaan yang tidak layak untuk orang sesudahnya, dan Allah berikan. Dan yang kedua, dia meminta agar semua keputusan dia di kerajaannya, walaupun wahyu belum datang dari langit, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kemudian yang ketiga, dia meminta agar siapapun yang bersuci lalu sholat di Masjid Aqsa, kecuali diampuni dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan ini keutamaan yang luar biasa bagi Masjid Aqsa ini. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini punya keutamaan sendiri. Wilayah yang luas tadi, yang sekitar 14.000 meter, 1,4 hektar wilayah Masjid Aqsa itu, waktu itu Nabi Yahya mengumpulkan mereka. Tapi kita tidak pernah tahu teman-teman, bagaimana pada saat itu penuh orang datang, pada saat itu ribuan, penuh tempat itu, bagaimana suara beliau sampai kepada mereka. Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kuasa Allah. Kita tidak pernah tahu, kalau sekarang kan pakai mikrofon sekarang pun ada batas jangkauan gitu kan, yang bisa dijangkau. Ada juga tempat-tempat yang sudah tidak dijangkau dengan mikrofon yang ada. Ya, bagaimana pada saat itu tidak ada, tapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini mirip dengan kasus pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam pertama diperintahkan haji, gitu kan. Maka Jibril alaihissalam datang mengatakan, hai Ibrahim, Allah perintahkan kau untuk memanggil orang-orang haji. Dalam buku-buku sirah, Nabi Ibrahim mengatakan, wa ma yablughu sauti, sampai di mana suaraku? Aku teriak dari Mekah, seluruh dunia bisa dengar. Kata Jibril AS, tugasmu hanya melakukan. Maka Ibrahim AS naik ke bukit yang dianggap paling tinggi waktu itu, kemudian memanggil orang untuk haji. Maka datanglah orang-orang dari seluruh pelosok muka bumi ini. Allah sampaikan suara Ibrahim AS kepada mereka. Kuasa Allah. Ya. Karena Allah ala kulli syai'in qadir, Allah mampu mengerjakan apapun yang dia inginkan. Maka pada saat itu pun akhirnya dikumpulkan orang, lalu Nabi Yahya AS berbicara. Nah, ini 5 wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib Nabi Zakaria, Nabi Yahya fahami, hafal dan amalkan, serta memerintahkan Bani Israel juga untuk mengamalkan. Yang pertama, ini sudah standar, semuanya nabi-nabi menyampaikan masalah ini. Dan ini sekaligus membantah ya, keyakinan sebagian orang yang menisbatkan diri pada agama profetis, agama samawi yang dibawa oleh Nabi, lalu mereka menyembah berhala. Yaitu, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah tidak butuh partner. Nggak ada partnernya. Jadi nggak perlu Anda mohon kepada Allah, Anda mohon juga kepada kuburan. Anda anggap Allah memberi kesembuhan, Anda juga anggap jimat bisa menyembuhkan. Orang-orang Mekah begitu. Kalau ditanya siapa yang ciptakan langit dan bumi, siapa yang pemilik siapa Ka'bah ini, mereka akan katakan Allah. Kalau ditanya lalu untuk apa kalian sembah berhala-berhala ini, maka mereka mengatakan kami sembah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia jadikan partner kepada Allah. Itu nggak mungkin. Ya. Nggak boleh syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nggak butuh partner. Murni kepada Allah. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim, kalau sendal mereka putus, mereka angkat tangan ke langit, langsung mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Ya, saking bagaimana mereka mengatur untuk lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini dikasih perumpamaan oleh Nabi Yahya alaihissalam, bagaimana kalau seseorang dari kalian pergi ke pasar, beli budak hamba sahaya. Di zaman dulu ada hamba sahaya.
Ada pasar perbudakan. Orang datang beli budak-budak tersebut. Nah, Islam datang mengatur itu. Allah mengatakan fakur rakabah, tahrirur rakabah, bebasin budak. Itu bagian daripada ibadah, membeli mereka bebasin. Gitu kan. Tapi boleh juga kita memakai jasanya dengan cara kita pekerjakan dia, ya, dan dia memberikan hasil kerjanya juga kepada kita, itu dibolehkan. Tapi dari sisi kita nggak boleh zalimi dia, kita tetap harus berikan makan, minum, pakaian, tempat tinggal yang layak. Yang layak. Perintah Nabi SAW bahkan menggunakan pakaian yang sama antara majikan sama hamba sahaya. Tapi itu bahasan sendiri teman-teman sekalian. Intinya Nabi Yahya memberikan gambaran. Bagaimana kalau kalian pergi ke pasar, beli budak, hamba sahaya. Lalu kemudian setelah itu dibawa ke rumah, lalu Anda mengatakan, ini rumah saya, ini pekerjaan yang saya ingin kau kerjakan. Lalu kemudian budak tersebut ya, bekerja untuk orang lain. Apakah dia ridho? Nah, seperti itu gambaran rasionalnya. Yang ciptakan kita Allah, yang memberikan kita mata, pendengaran, penglihatan, ya, kulit, rambut, tangan, kaki, kemaluan, dan segala macam ini. Ya, Allah ciptakan semua. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah pencipta segala sesuatu dan Allah mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho kalau kita beribadah kepada selain dia. Ini sudah kita panjang lebar jelaskan masalah syirik. Bedah buku, pada saat kita bedah buku tentang atau kitab Tauhid yang tulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dan juga pada saat kita membedah buku bab akidah di 4 bab pertama di kitab Minhajul Muslim, ya, yang tulis oleh Syekh Abu Bakar Jazairi rahimahullah, kita jelaskan tentang Tauhid, Rububiyah, Uluhiyah, Asma'us Sifat, ya. Jadi kita jelaskan panjang lebar situ dengan dalil-dalilnya tentunya, ya. Jadi kita tidak boleh syirik teman-teman sekalian. Kita harus murnikan ibadah kita kepada Allah. Wasiat yang kedua, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian sholat. Jadi sholat ini bukan hanya bagi umat Islam, umat-umat sebelumnya juga ngerjain sholat, gitu kan. Tapi apakah sama? Allahu alam. Secara zahir sepertinya tidak sama. Dari sisi jumlah, bacaan, gitu kan. Kalau gerakan mungkin, rukuk, sujud, segala macam ini. Tapi kalau yang lainnya kemungkinan tidak sama. Karena pada saat di zaman mereka misalnya yang turun terakhir kitab adalah Injil, maka mereka baca dalam sholatnya Injil. Tapi sekarang kena Al-Quran, kita baca bacaan Al-Quran, gitu kan. Maka pasti ada perbedaan. Tapi yang jadi saksi bahasan kita di perintah yang kedua adalah sesungguhnya Allah memerintahkan, ya, sholat kepada kalian. Maka jika kalian sholat jangan menengok, melirik, menengok. Jadi kita fokus. Karena Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya dalam sholatnya selama dia tidak menengok. Kemudian wasiat yang ketiga, perintah puasa Ramadan. Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya. Di sini dikatakan, dan dia Allah memerintahkan kalian agar berpuasa. Karena perumpamaan hal itu adalah seperti seorang laki-laki di tengah-tengah beberapa orang, dia membawa kantong yang berisi minyak wangi kasturi, semua orang mengagumi atau aromanya membuat mereka takjub. Dan bahwa aroma orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi kasturi. Jadi ini teman-teman sekalian, adalah puasa. Dan kita sudah tahu dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan tentang puasa Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Yang keempat, dan dia memerintahkan agar kalian bersedekah. Ini sudah sering kita jelaskan, ya. Bahkan ada tema kita berulang kali kita sampaikan keajaiban sedekah. Ini, ya, kata kunci, ya teman-teman sekalian, kaya. Bagaimana Anda mau kaya, punya materi banyak, sedekah. Anda mau keluar dari permasalahan, Anda sedekah. Anda mau dapat derajat tinggi di surga, sedekah. Sedekahnya luar biasa. Memberi kepada orang lain. Dan jangan pernah takut, ya, kehabisan, kehilangan, hanya karena bersedekah. Di situ saatnya Anda royal. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, diriwayatkan Imam Muslim, ya bena Adam, anfik alik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, kata Allah, aku akan berinfak kepadamu. Dan Allah kalau sudah memberikan kepada hambanya, inna Allah yarzuqu ma yasha bighairi hisab. Allah memberikan balasan tanpa ada
perhitungannya lagi. Lalu Nabi Yahya memberikan perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti orang yang sedang ditawan oleh musuh, lalu diikat tangannya, dibelenggu ke lehernya, dan dibawa untuk dipenggal lehernya. Tapi dia negosiasi sambil mengatakan, saya akan tebus diri saya dengan seluruh harta yang saya miliki. Maka dia terus menebus sampai akhirnya dia lolos dari mereka. Jadi sedekah itu menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, yang kelima adalah dia memerintahkan kalian agar berzikir kepada Allah. Yang sudah kita tahu, istighfar, tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, ya. Ini semua takbir Allahu Akbar, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak asing lagi Anda berzikir, gitu kan? Selalu berzikir, zikir. Dan kata Nabi SAW, ya, pada saat ditanya, kira-kira amalan apa yang bisa diistiqomai dan mudah gitu. Kata Nabi SAW kepada sahabat yang bertanya, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Lidahmu selalu basah berzikir kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita orang yang selalu berzikir dan bersyukur kepadanya. Ya. Kemudian di sini diberikan perumpamaan zikir itu seperti supaya selamat dari syaitan, kesesatan, bisikan-bisikan syaitan yang membawa pada neraka jahannam, naudzubillah, pada siksa-siksa Allah, pada murka Allah, laknat Allah. Seperti orang yang sedang dikejar musuh itu adalah syaitan, mengejar sampai dia menemukan sebuah benteng, kemudian dia masuk sehingga musuh tidak bisa menyerangnya lagi. Nah, perumpamaan zikir seperti benteng itu yang melindungi dari syaitan. Jadi begitu orang berzikir, dia nggak bisa buat apa-apa. Kemudian potongan kedua dari hadis yang tadi saya bilang, saya janjikan kita akan bahas atau sampaikan, sudah dibaca bahasa Arabnya, sekarang tinggal terjemahannya. Setelah menyampaikan tadi wasiat Yahya alaihissalam kepada Bani Israel 5 hal, tidak boleh syirik, ya, tidak boleh menengok dalam sholat, ya, selalu berpuasa, kemudian bersedekah, yang keempat, yang kelima, berzikir. Kata Nabi SAW, dan aku memerintahkan kalian dengan 5 perkara, di mana Allah memerintahkanku dengannya. Kalau tadi itu wasiatnya Yahya kepada kaumnya, sekarang ini wasiatku untuk kalian, kata Nabi SAW. Mendengarkan, mentaati, jihad, hijrah dan berjamaah. 5 wasiat Nabi SAW. Mendengarkan, maksudnya mendengarkan, patuh kepada hal-hal yang benar, kebaikan. Selama yang disampaikan oleh pimpinan kita, pimpinan negara, pimpinan instansi, ya, adalah kebenaran, kita mendengarkan. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, gitu kan? Itu wasiat Nabi SAW. Kemudian yang kedua, mentaati. Bukan cuma sekedar dengar peraturan yang disampaikan, tapi mentaatinya. Dan yang ketiga, jihad. Kalau diperintahkan oleh pemimpin untuk berjihad, ikut. Yang keempat, hijrah. Kalau terdesak di wilayah kamu sedang beribadah, tidak bisa beribadah di sana, pindah, hijrah. Yang kelima, berjamaah. Artinya selalu bersama-sama, apakah sholat berjamaahnya ataupun dalam komunitas mayoritas dari kaum muslimin, ya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang memisahkan diri dari jemaah muslimin, dia eksklusif sendiri, dia anggap dia yang paling benar, ya. Walaupun hanya sejengkal saja keluar dari pemerintah muslim yang ada, maka dia telah menanggalkan ikatan Islam dari lehernya, kecuali dia bertobat kepada Allah. Dan barang siapa yang memanggil dengan panggilan jahiliyah, maka sungguhnya dia termasuk golongan atau rombongan jahannam. Panggilan jahil itu seperti rasisme, balas dendam, ya. Lalu adu domba. Lalu seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, walaupun dia sholat dan berpuasa, kata Nabi SAW, walaupun dia sholat dan berpuasa, maka panggillah dengan panggilan yang Allah telah menamakan kalian muslimin, mu'minin, yaitu hamba-hamba Allah. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi. Ya, jadi termasuk dalam potongan akhir hadis ini, teman-teman sekalian, peringatan Nabi SAW tentang tidak bolehnya memanggil panggilan-panggilan jahiliyah, ya, adat istiadat, tradisi. Selama bertolak belakang sama Islam, kita harus dahulukan Islam. Tapi kalau dia sejalan dengan Islam, ketemu dengan maslahatnya, tidak ada larangan, tidak ada pelanggaran agama, maka tidak ada masalah. Ya. Ada beberapa hukum syar'i kembali kepada adat istiadat atau kebiasaan orang, gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi ini ada 5 wasiat Nabi SAW.
Kita masuk ke 3 hadis yang lain dalam bab kita, bab yang sama, supaya kita menyelesaikannya, yaitu bab tentang masalah ancaman, bab 36, ancaman menengok dalam sholat dan hal lain. Ya. Yaitu hadis nomor 2 dalam bab kita ini dengan sanad sahih, hadis nomor 553 dari awal kita belajar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit talaffuti fi shalah. Faqala ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abd. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh di dalam solat. Maka beliau bersabda, itu adalah ikhtilas atau pencopetan cepat yang dilakukan oleh syaitan dari solat seorang hamba, ya, agar mengurangi pahala. Makanya saya sudah pernah jelaskan teman-teman di pertemuan yang lalu, di bab yang lalu, bagaimana para salafus saleh kalau mereka sholat, mereka betul-betul berusaha tanamkan dalam dirinya kalau ini adalah pertemuan dan komunikasi dengan Sang Pencipta Allah, Sang Raja sebenarnya, menciptakan semua di langit dan di bumi, di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita. Maka mereka akhirnya sampai pada saat berdiri begitu takbir, seperti batang pohon yang kokoh, ya, batang pohon kurma yang kokoh. Walaupun mereka disengat oleh kumbang dahinya, maka mereka tidak bergerak sama sekali, tidak berkeming. Dan hadits ini memberikan gambaran kepada kita tentang larangan menoleh, kecuali orang tidak sengaja, gitu kan. Udah sengaja menoleh sana sini lagi sholat, ya, ini tidak boleh. Hukumnya berdosa di sini, ya. Dan itu adalah permainan syaitan agar membuat kita tidak konsentrasi dalam sholat. Jadi dengan sedikit saja mengkhayal, sedikit saya lihat ke arah sana atau arah sini, ya, maka sudah cukup untuk menghilangkan pahala detik-detik itu. Hadis selanjutnya urutan 3 dalam bab kita, Hasan li ghairihi, nomor 554 dari awal kita belajar, dari Abu Al-Ahwas, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yazalullahu muqbilan ala al-abdi fi salati man lam yaltafit, fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhum. Allah senantiasa menghadap kepada seorang hamba dalam solatnya selama dia tidak menoleh. Jika dia memalingkan wajahnya, maka dia Allah berpaling meninggalkannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya serta Al-Hakim, dan dia mensahihkannya. Ini hadis teman-teman sebenarnya mulia sekali kalau kita fahami dengan secara keimanan, ya. Saya kasih contoh rasional. Kalau seandainya seseorang antara kita diundang di satu istana, misalnya raja atau presiden, ya, dari penguasa-penguasa dunia ini, kemudian pada saat orang lagi ngomong atau kita lagi ngomong atau presiden tersebut atau raja tersebut lagi ngomong dan dia terus memperhatikan wajah kita, bagaimana kira-kira perasaan bangga kita ada? Bagaimana munculnya rasa, bagaimana gembiranya dalam hati, karena dari sekian banyak orang kita diperhatikan. Kalau kita berbicara didengar, ya, walaupun kita tidak bicara, tatapan matanya selalu terarah kepada kita sebagai bentuk kagum, ya, ataupun menghormati, ya. Nah, ini contoh rasionalnya. Karena kalau ada yang mengatakan, memang apa keutamanya Ustaz kalau Allah melihat wajah kita, gitu kan, dapat apa gitu? Maka jawabannya, itu kuasa Allah. Allah mungkin bisa memberikan pahala, bisa memberikan derajat di surga, Allahu a'lam. Tapi Allah selalu melihat wajah hamba yang berusaha konsentrasi dalam sholat. Hadis yang terakhir, hadis nomor 4 dalam bab kita, Hasan li ghairihi, menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Dan urutan 555 dari awal kita belajar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath wa nahani an thalath, nahani an nuqrati kanukratil dik, wa ik'a'u ka ika'il kalb, waltifatin kaltifatil tha'lab. Kekasihku, maksudnya Nabi Muhammad SAW, kata Abu Hurairah, mewasiatkan kepadaku 3 perkara dan melarangku dari 3 perkara. Belum melarangku sujud, mematuk seperti mematuknya ayam jago. Kemudian yang kedua, duduk ik'a, seperti duduk ika'nya anjing, dan menoleh seperti menolehnya musang. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dengan Ahmad, dan dinyatakan hadis ini Hasan. Hadis ini teman-teman sekalian sebagai bahasan, penutupan bahasan kita, insya Allah kita akan buka pertanyaan setelah ini. Kita bisa ambil 3 pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, bagaimana
pentingnya menghormati Nabi SAW dengan panggilan-panggilan yang mulia. Di antaranya di sini kekasih, ya. Makanya Abu Hurairah mengatakan, aku telah diwasiatkan oleh kekasihku. Dia bisa mengatakan, saya diwasiatkan oleh Rasulullah, gitu kan. Tapi dia di sini mengatakan kekasihku, menjunjung Nabi SAW. Dan ini poin penting juga untuk digarisbawahi oleh setiap muslim dan muslimah. Dia memang menjadikan kasih sayang dan cinta dia yang pertama untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua pelajarannya adalah bagaimana bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan tentang hal atau 3 hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah dilarangnya sujud seperti ayam mematok jagung atau mematok makanan. Allahu Akbar, gitu kan. Buru-buru. Jadi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, itu. Hilangnya tumaknina dalam sholat. Ya. Dan ini sudah kita pernah jelaskan, ya, tentang larangan untuk tergesa-gesa dalam sholat dan wajibnya tumaknina. Jadi kalau saat ruku tenang, i'tidal tenang, sujud pun tenang. Saya pernah bilang, kalau teman-teman masih ingat, di setiap antara bacaan dengan bacaan taruhlah 2 detik. Misalnya kita sujud 2 detik dulu, 1, 2 kita hitung itu. Baru subhana rabbiyal a'la. Coba 2 detik lagi, 1, 2. Subhana rabbiyal a'la. 1, 2. Subhana rabbiyal a'la, gitu ya. Jadi ada jedahnya. Itu supaya kita betul-betul mendapatkan manfaat maksimal pahala dari sujud itu. Begitu juga dengan ruku. Wasiat yang selanjutnya adalah dilarang ik'a sebagaimana ik'anya anjing. Ik'a itu 2 telapak kaki kita diberdirikan seperti ini, lalu kita duduk di atas tumit, ya. Nah, ini ada duduk ik'a yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan, ya. Kalau ik'a yang tidak dibolehkan itu mirip seperti anjing. Kalau anjing itu ik'anya bisa dia kesampingkan, ya, kakinya ke kanan dan ke kiri, dan dia duduk di tengah-tengah, atau memang ik'anya itu dia telapak kakinya dua-duanya ditidurkan ke belakang, ya. Kemudian dianya badannya ke atas. Tapi kalau ik'a yang tadi saya kasih gambaran, dia berdirikan tumitnya sementara duduk di antara 2 sujud misalnya, kemudian dia duduk di atasnya dan dua-duanya berdiri di bawah tempat, atau mohon maaf, dia berdirikan kemudian dia duduk di atasnya, maka itu dibolehkan. Itu duduk ik'a, ya. Yang dilarang adalah ik'a anjing tadi. Dan saksi bahasan kita yang ketiga adalah dilarang menoleh seperti menolehnya musang, ya. Musang kadang-kadang, ya, atau serigala. Tha'lab juga bisa bermakna serigala, ya. Dia sering kali tha'lab, ya, musang. Kalau serigala dhi'b, ya. Jadi musang ini kadang-kadang kalau mau mencuri ayam atau apa, dia sering melihat cepat langsung melemparkan lagi pandangannya, ya, seperti itu. Maka disilakan dengan seperti itu. Jadi tidak boleh menoleh pun dalam sholat, tidak boleh. Ini wasiat yang penting agar sholat kita bisa maksimal pahalanya, tentu, ya. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil adalah bagaimana seseorang muslim harusnya dan wajib bagi dia untuk menjaga kehusyuan sholatnya, dan dia berusaha untuk menghilangkan semua yang kira-kira bisa mengganggu dia. Baik itu dari pakaiannya, ya, mengganggu kehusyuannya, pakaian, sejadah, tempat dia sholat, dia sendiri, fisiknya, bukan karena gerah sekali misalnya, kan, dalam kondisi lagi tidak segar, gitu kan. Kemudian juga tidak boleh sholat yang ada larangan pada saat kebelet, maaf, buang air besar, buang air kecil. Nabi SAW melarang sholat sementara menahan 2 keburukan itu. Kemudian juga termasuk ini gerakan-gerakan yang buru-buru disebutkan dalam hadis tadi, ya, seperti ayam patok makanannya, ya, dalam riwayat, dan seperti burung gagak yang sedang mematok. Kemudian tidak boleh duduk ik'a anjing, ya, di kesamping kakinya dua-dua, ya. Kemudian juga tidak boleh menoleh dalam sholat. Ini semua mengganggu, gitu kan. Mengganggu nanti konsentrasi dalam sholat, dan sementara sholat itu kita butuhkan karena dia adalah amal yang pertama dihisab pada hari kiamat nanti. Allahu a'lam.